Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Ramadhani Oktavira. Di video ini saya akan membahas salah satu isu literasi digital yang semakin relevan di kehidupan kita, yaitu cyberbullying dengan studi kasus Amanda. Kasus ini menjadi contoh yang sangat kuat tentang bagaimana tindakan di dunia digital bisa berdampak besar pada kehidupan seseorang. Untuk memahami lebih jauh, mari kita mulai dari alasan mengapa isu ini begitu penting. Cyberbullying bukan hanya sekedar komentar kasar atau candaan berlebihan. Dampaknya bisa menghancurkan mental seseorang, terutama remaja yang masih berada pada tahap pencarian jati diri. Ditambah lagi, jejak digital tidak mudah dihapus. Sekali tersebar, sulit untuk dikendalikan. Karena itu, isu ini berdampak luas, bahkan pada mahasiswa dan orang dewasa. Dan berbicara soal dampak, ada satu kasus yang paling sering dijadikan perhatian dunia. Amanda adalah seorang remaja Kanada berusia 15 tahun yang menjadi korban cyberbullying berat. Namanya mulai dikenal setelah ia mengunggah video berisi kartu-kartu kertas yang menceritakan apa yang ia alami. Video itu menyebar luas dan membuka mata banyak orang tentang beratnya tekanan yang Amanda hadapi. Untuk memahami situasinya, mari kita lihat sedikit kronologi kasusnya. Kisah Amanda bermula ketika foto pribadinya dicuri oleh seorang pelaku di internet. Foto tersebut disebarkan kepada teman-temannya dan bahkan keluarganya. Sejak saat itu, Amanda mendapatkan hinaan, ancaman, serta komentar kebencian yang tidak berhenti. Tekanan demi tekanan ini akhirnya membawa Amanda pada kondisi mental yang semakin memburuk, dan disinilah dampaknya mulai terasa sangat berat. Akibat cyberbullying yang terus-menerus, Amanda mengalami trauma, kecemasan tinggi, dan depresi yang mendalam. Ia merasa terisolasi, tidak nyaman di sekolah, dan tidak aman bahkan saat berada di rumah. Pada akhirnya, pada Oktober 2012, Amanda mengakhiri hidupnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa cyberbullying bukan hal sepele. Ini adalah isu kemanusiaan yang perlu kita tanggapi dengan serius. Kasus Amanda membawa dampak besar bagi masyarakat dunia. Banyak sekolah mulai memperketat kebijakan anti-bullying. Pemerintah di beberapa negara juga mulai memperhatikan isu keamanan digital. Dan yang paling penting, kasus ini memicu diskusi global tentang empati, privasi, serta tanggung jawab dalam menggunakan internet. Setelah melihat dampaknya, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari? Dari kasus ini, kita belajar bahwa informasi di internet tidak bisa sepenuhnya dikendalikan setelah tersebar. Kita juga belajar bahwa cyberbullying bukan sekedar bercanda, tapi bisa merusak mental seseorang. Dan seringkali korban memilih diam karena mereka merasa takut atau malu. Karena itu, langkah berikutnya adalah memahami apa yang bisa kita lakukan. Beberapa hal dapat kita lakukan untuk mencegah kasus serupa terjadi. Kita bisa melaporkan konten atau akun yang melakukan perundungan. Kita juga perlu memberikan edukasi tentang privasi digital dan pentingnya izin sebelum menyebarkan foto atau video orang lain. Selain itu, menjadi pendengar yang baik bagi teman atau orang yang sedang tertekan juga sangat berarti. Dari sisi etika digital, kita perlu membiasakan diri untuk berpikir sebelum mengetik, menghargai privasi, dan menyampaikan kritik tanpa merendahkan. Kasus Amanda mengingatkan kita bahwa kata-kata di internet bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Empati adalah fondasi utama dalam menggunakan teknologi. Semoga melalui refleksi ini, kita semakin peka, lebih berhati-hati, dan lebih manusiawi dalam dunia digital. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.